Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Sraya Mulyaningsi dengan NIM 2023010101110 akan membahas mengenai tentang judul proposal, yaitu hubungan integrasi nilai intelektual dan keagamaan dengan pembentukan karakter Islam pada era digital melalui pengajian online SIF. Jadi yang dimaksud SIF di sini yaitu Spiritual Holistic Intellectual Forum of Transformation. Jadi SIF itu hadir sebagai bentuk pengajian online yang menggabungkan nilai intelektual dan keagamaan secara menarik dan interaktif. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang. Oke, ini untuk latar belakangnya, jadi teman-teman bisa dilihat, dan untuk penambahannya yaitu maksud dari latar belakangnya ini karena pada perkembangan teknologi digital itu telah mengubah banyak aspek kehidupan termasuk pendidikan dan dakwah Islam. Arus informasi yang cepat membawa dampak positif berupa kemudahan akses ilmu, namun juga menghadirkan tantangan moral dan spiritual bagi generasi muda. Jadi untuk menghadapi tantangan ini diperlukan adanya integrasi antara nilai intelektual dan keagamaan agar individu mampu berpikir kritis dan ilmiah tanpa meninggalkan nilai moral dan spiritual Islam. Dan untuk rumusan masalahnya di sini saya mencantumkan 4 rumusan masalahnya. Di sini ada variabel penelitiannya, yaitu yang pertama variabel X, yang dimana variabel X itu variabel independen, yaitu tentang integrasi nilai intelektual dan keagamaan, perpaduan antara nilai rasional, ilmiah, dan logis dengan nilai spiritual, moral, dan religius. Indikatornya yaitu pemahaman rasional ajaran Islam, keseimbangan ilmu dan iman, sikap kritis terhadap isu keagamaan, serta partisipasi dalam kajian ilmiah. Terus di sini ada variabel D, yang berarti dependen, pembentukan karakter Islami, yaitu proses internalisasi nilai-nilai Islam dalam perilaku dan kepribadian. Indikatornya akhlak kepada Allah, sesama manusia, diri sendiri, dan lingkungan, serta etika bermedia sosial. Yang ketiga di situ ada variabel kontekstual, yaitu Z, era digital melalui pengajian online SIF, yaitu penggunaan media digital sebagai sarana dakwah. Indikatornya frekuensi mengikuti pengajian, interaksi daring, dan pengaruh media terhadap perilaku keagamaan. Oke, selanjutnya ada hipotesis penelitian. Di sini ada HO, yaitu hipotesis 0, yang berarti tidak ada hubungan signifikan antara integrasi nilai intelektual dan keagamaan dengan pembentukan karakter Islami melalui pengajian online SIF. Yang kedua ada H1, yaitu hipotesis alternatif, yang berarti ada hubungan signifikan antara integrasi nilai intelektual dan keagamaan dengan pembentukan karakter Islami melalui pengajian online SIF. Jadi arah hubungan hipotesis ini itu positif, karena semakin tinggi integrasi maka semakin baik karakter Islami yang mengikuti pengajian online SIF. Ya, di sini ada populasi penelitian, yang dimana populasi target itu seluruh peserta aktif pengajian online SIF di Indonesia dengan usia 15-45 tahun yang mengikuti minimal 3 sesi dalam 12 bulan terakhir dan memiliki akses internet. Itu maksudnya kriteria usianya, kriteria dalam mengikuti pengajian online SIF-nya. Terus di sini ada populasi aksesibel, yang berarti peserta itu terdaftar di database resmi SIF, yaitu YouTube, Telegram, Zoom, dan Instagram, atau grup WhatsApp yang bersangkutan.
Baik, selanjutnya itu ada sampel penelitian. Di sini ada metode yaitu Stratified Random Sampling berdasarkan frekuensi keikutsertaan dan usia. Terus ukuran sampel itu 400 responden hasil perhitungan rumus Cochrane. Terus contohnya itu frekuensi partisipasi 3-5 sesi itu 45%, terus 6-11 sesi itu 35%, dan 12 sesi itu 20%. Terus kelompok umur itu 15-20 tahun itu 20%, 21-30 tahun itu 55%, dan 31-45 tahun itu 25%. Jadi ukuran sampelnya itu minimal 400 responden berdasarkan perhitungan rumus Cochrane sama dengan 5%. Terus teknik sampling di sini yaitu Stratified Random Sampling berdasarkan frekuensi partisipasi, usia, terus jenis kelamin. Terus ada kriteria inklusi itu peserta aktif, mampu mengisi kuesioner, terus bersedia berpartisipasi. Terus ada kriteria eksklusi itu pengurus atau penceramah di pengajian online shift, peserta pasif atau respon tidak lengkap. Jadi untuk pelengkap digunakan purposive sampling pada 12 informan untuk wawancara mendalam, yaitu peserta aktif, pengurus, dan ustad. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang metode keabsahan data, instrumen penelitian, metode pengumpulan data, serta teknis analisis data. Baik, pertama kita akan bahas tentang metode keabsahan data, yaitu untuk memastikan data yang diperoleh benar dapat dipercaya. Di sini saya menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Bisa dilihat di sini, uji validitas bertujuan untuk mengetahui apakah item pernyataan dalam kuesioner benar-benar mengukur variabel yang diteliti. Terus uji reliabilitas di sini digunakan untuk melihat konsistensi instrumen. Baik, yang kedua ada instrumen penelitian. Yang digunakan adalah kuesioner atau angket dengan skala Likert 5 poin mulai dari sangat tidak setuju sampai tidak setuju. Jadi di sini instrumen disusun berdasarkan indikator variabel dalam proposalnya, yaitu variabel X dan variabel Y. Di situ kita bisa lihat bersama-sama. Baik, yang ketiga yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner online. Jadi di sini kita bisa menggunakan Google Form, grup Telegram, serta media sosial shift, yaitu misalnya grup WhatsApp atau Gmeet dan aplikasi lainnya. Selanjutnya ada teknik analisis data, yaitu analisis data ini menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Di sini yang pertama statistik deskriptif itu digunakan untuk menggambarkan kondisi data responden seperti nilai rata-rata atau mean, terus persentase, standar, defisi, dan profil responden berdasarkan usia serta frekuensi mengikuti pengajian shift. Maksudnya pada bagian statistik deskriptif terdapat beberapa istilah penting. Yang pertama, nilai rata-rata atau mean, yaitu gambaran umum dari jawaban responden. Dari nilai ini kita bisa melihat kecenderungan sikap peserta pengajian online shift, apakah cenderung rendah, sedang, atau tinggi. Yang kedua ada presentase, itu digunakan untuk mengetahui seberapa besar proporsi responden pada setiap kategori jawaban. Misalnya berapa persen yang setuju atau sangat setuju terhadap pernyataan dalam kuesioner. Yang ketiga ada standar defisi yang menunjukkan tingkat penyebaran data. Jika nilainya kecil berarti jawaban responden relatif sama. Jika besar berarti jawaban responden itu cukup beragam. Dan yang terakhir ada profil responden berdasarkan usia dan frekuensi mengikuti pengajian online shift. Data ini digunakan untuk mengetahui
karakteristik responden, seperti kelompok usia dan seberapa sering mereka mengikuti pengajian online shift, sehingga membantu memahami konteks hasil penelitian. Terus di sini ada statistik inferensialnya, yaitu digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang meliputi uji normalitas, uji korelasi person, dan uji regresi linear sederhana, yaitu uji normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal, uji korelasi person untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan Y, dan uji regresi linear sederhana itu untuk melihat pengaruh integrasi nilai intelektual dan keagamaan terhadap pembentukan karakter Islami. Nah, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka hipotesis alternatif itu diterima. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata atau penjelasan yang kurang tepat. Sekian dari saya, Sulaimaningsih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.